Cek cek. Halo. Juanda 50 podcast. Video kedua. Tag yang kedua ya. Kalau episode, episode 21. 21, cuman yang ada visual ini yang kedua. Yang ada visual yang kedua. Ya. Hari ini mau bahas apa kita? Tumbuh kembang anak ya. Enggak lah, bukan. Itu kita ngomong enggak selektor lah. Atau hak asasi manusia. Enggak. Hari ini kita mau bahas seputar perencanaan dalam membangun coffee shop atau restoran. ya. Cuman yang perlu digarisbawahi sebatas perencanaan budgeting untuk bangunan dan interior ya. Ya, bukan secara bisnis plan Ya, atau bisnis plan karena yang kita lainnya. juga belum menguasai itu. Jadi yang bisa kita bagi di sini tentang budgeting bangunan, interior, dan Proses desain. Iya. Mungkin pertama kau lah dulu mengenai budgeting lah. budgeting ya. Karena ya dalam membangun sebuah coffee shop atau restoran, budgeting lah awalnya, di mana itu semua bisa bergerak ya, karena semuanya bergerak kalau ada uang ya. Iya, dan itu harus dibagi ya. Kalau yang kita tahu ya berapa kali meeting tuh. Tergantung case by case ya. Iya, dia punya budget, dia harus memikirkan misalnya beli atau sewa. Ya, ada yang beberapa tempat dia memiliki asetnya sendiri, Ya. ada juga yang sewa. Dan nilai sewanya cukup fantastis, tapi Tergantung lokasi. Ya, setelah dijalanin ternyata realistis tapi ya untuk bisnis coffee shop dan restoran ya. Maksudnya kita yang klien-klien kita yang udah menjalani lah, yang kebetulan dengan kita pembangunan dan perencanaannya gitu kan. Ya pasti dari mereka juga udah ada perhitungan yang matang lah mungkin kan. Ya, Cuman ya, kalau kita lihat sih so far oke lah. Ya, karena bisnis F&B ini juga ternyata omsetnya gede ya. Di luar bayangan umum ya kalau didengar ya kan. Ya. Omset rata-rata ya ada yang 200 juta sebulan. Mungkin kan bagi sebagian orang ini coffee shop ada untung atau enggak ya. Sementara menjamur kan, Ya, lagi hype lah Ya, si bisnis ini. Ya makanya menjamur pasti ya ada cuan lah ya kan. Ya, tapi kalau coffee shop yang abang desain aku lihat selalu rame ya. Aku bingung nanggapin. Kesannya aku bawa keberuntungan ya bagi orang gitu. Ada feng shui tertentu nggak pada saat proses desain? Gak ada sih. Nggak ada. Cuman ya buat orang nyaman aja gitu. Jadi gini, kalau untuk balik ke cerita budgeting tadi, biasanya budget tadi tergantung ke skala sama luas dari bangunan itu sendiri. Jadi mungkin Bentar ku tambahin. Market satu lagi. ya positioning brand lah si Iya. coffee shop atau restoran. Dia mau ngambil di level kelas yang apa? mana? Gitu. Menengah atas atau menengah bawah. Ya. Karena dari situ tuh pasti kebayang nih kalau mau menengah atas pasti harus proper dari mulai furniture semuanya. Mungkin kalau yang dari mesin-mesin kopinya gitu. Ya, walaupun mungkin ya bangunan, interior dan equipment lainnya itu nilainya masih 50% ya, 50% lagi mungkin dari hospitality atau foodnya sendiri ya. Iya, tetap kenyamanan sama hospitality itulah, sama rasa lah pasti. Sama belakangan ini harga juga sensitif ya. Harga emang juga sensitif, tapi ketika si brandnya tadi punya positioning yang kuat, artinya dia memang menjual itu tadi hospitality ya, dia sah-sah aja untuk membuat harga lah. makanan yang tinggi Iya. gitu, karena dia merasa dia memang punya quality untuk itu. Nah, menurut Pak Dendi, budgeting tadi lah, apa aja yang harus dipilah? Satu, Maksudnya bukan dipilah sih, dipos-poskan lah gitu. diposkan satu terkait bangunan tentunya, bangunan proses renovasi sampai dengan selesai. Kemudian di equipment Ya. itu meliputi barang kitchen. Itu kan biayanya soalnya cukup gede ya bang. Fantastis itu. Fantastis. Terus kalau dia coffee shop sendiri ya equipment di bar, area kopi. Ya. Itulah yang tadi udah kita cukup sounding gede, duluan cukup kan, gede, mesin kopi, grinder, bla bla bla. Dan satu lagi di interior sama dekorasi. Itu kan makan biaya yang cukup gede. Kayaknya paling gede di bangunan dan interior memang ya.
Yang paling gede itu tentu di bangunan fisik, di pekerjaan struktur. Kalau dari pengalaman kita sendiri ya, umumnya rata-rata dengan coffee shop yang kita bilang segmennya middle to high gitu, dari 500 jutaan sampai ya miliaran juga sih, tergantung skala lah itu kan. Tergantung skala, tapi start from-nya kalau rata-rata pengerjaan dari 500 jutaan kan. Ya, 500 jutaan itu hanya bangunan ya, belum interior. Iya. Jadi dari mulai kulit depan bangunan, fasad depan lah kan, sampai ke perintilan dalam. Karena kan kayaknya kalau kafe ini kan harus punya karakter dan ada detail-detail yang kayaknya sepele, cuman effort lah. Iya, detail kecilnya itu banyak. Terus kemudian jangan lupa juga Bang, dalam pembangunan sebuah proyek cafe shop atau restoran ada biaya seperti meteran listrik harus di-upgrade ke 3 pas. Dan itu biayanya tinggi. Itu kan budgeting juga tuh. Panel listrik juga gede. Panel listrik juga gede. Genset apalagi karena ya namanya bisnis restoran atau F&B nggak mungkin mati lampu ya padam kan. Iya, bubar kan. Iya. Jadi kan hal-hal kayak gitu yang biasanya udah kita plan, memang kita sebagai pelaksana pekerjaan udah kita plan dari awal dan itu biaya yang nggak terduga ya biasanya ya. Ya banyak orang yang miss di situ gitu. Di luar perizinan dan lain-lain pun kadang suka miss ya. Perizinan iya kan. Iya. Maksudnya ternyata membuat satu coffee shop itu butuh perizinan yang agak. Tapi sebenarnya terkait perizinan ini sedikit ambigu Bang. Kenapa tuh? Karena ya satu sisi ada yang buka coffee shop ya udah buka aja, izin belakangan. Jalan aja dulu. Ya tunggu pihak terkaitnya datang pemeriksaan ya udah izin diurus. Ada juga yang dari awal ngurus izin. Balik lagi tergantung ke kebutuhan si pemilik coffee shopnya tadi. Ya gitu. Terutama kalau di kita tuh kendalanya perizinannya terkait izin bangunan lah, PBG kan. PBG ya. Karena bisa mulai ini kalau kita misalnya ngobrol bangun dari awal ya. Kalau renov kan mungkin bangunannya udah ada, kita kan nggak nambah luasan atau gimana kan. Itu bisa tanpa izin. Bisa lah gitu. Udah bisa jalan. Kalau misalnya dari tanah kosong kita bangun awal, untuk ngebangun itu kan pasti harus ada izin dulu. Tapi sebenarnya berani, kan? Renovasi pun harus ada izin. Tapi ya bisa cincai-cincai lah. Ya, cincai dan maksudnya ya memang bangunan itu udah ada yang diobok-obok kan dalamnya. Dan diobok-obok ya. Kayak Joshua ya. Dan coffee shop sendiri kalau cerita sedikit tentang pengalaman kita, mungkin dulu di tahun 2018 ya kita bangun Moskot ya. Ya, Moskot Medan Club. Di Medan Club kan, Moskot itu sendiri bangunan aslinya dipertahanin tuh ya, kita nggak ganti atap. Konon katanya bangunan itu dulu bekas tempat squash. Ya, squash. Tapi kita nambah tuh tempat roastery kita tambah. Ya, roasterynya sama office-nya kan kita tambah tuh. Roastery sama office ya? Iya, office. Oh iya, itu kita tambah. Sama gudang beans-nya itu kan. Jadi ya dari iyalah sebelum itu kan itu cafe juga sebelumnya kan. Apa? New York Cafe. Iya. Kerjaan Bang, estimasi biasanya kita 4 bulan ya. Kalau renov iya 3 ke 4 bulan lah. Nah, tergantung lah. Baliknya ke scale tadi ya, tergantung. Nah, enaknya kalau coffee shop itu biasanya bangunan jalan, furniture paralel diproduksi di workshop. Jadi begitu bangunan rampung, furniture rampung. Jadi ya kayak Moskot tuh mereka beli kayu-kayu gelondongan besar tuh ya untuk meja sama kursi. Jadi waktu bangunan udah jalan, mereka juga udah mulai hunting material untuk furniture kan. Dan tantangan di setiap pembangunan coffee shop tuh beda-beda juga kan. Kayak ini Bang, contohnya kayak si Ohdo. Si Ohdo tuh kan di satu sisi dia pindah nih. Hanya pindah beberapa pintu Pindah beberapa pintu gitu. Tapi itu cukup jadi masalah karena barang yang mau dipakai dari tempat yang baru dipindah dari tempat yang lama kan. Ya, sementara tempat yang lama masih berjalan. Nah, masih berjalan nih kan, sempat jadi persoalan juga lah. Maksudnya ada keterlambatan lah kita. Nah, itulah timeline-nya kan yang kita itu kan
atur kan. Ya. Pokoknya di progres sekian persen, ya mau nggak mau Pak Faris harus tutup dulu. Pak tutup dulu ya Pak, karena lampu-lampunya mau diambil gitu kan. Ya, WC-nya kan dari sana. Ya, itu kan cukup jadi nunggu itu ditutup dulu baru dia bisa pindah. Tapi karena kebetulan itu bulan puasa ya kita kerja ya. Kalau nggak salah. Kan puasa itu kan malam ya orang rame. Cuman kan dia jadinya tutup total juga ya. Iya, tutup total ada kurang lebih hampir 2 bulan ya mungkin ya. 1 bulanan lah kayaknya. Nah dari Ohdo kita kemana ya? Ohdo ke Aligator. Apa vlog dulu ya? Vlog. Oh, vlog Dewa Ruci ya. Vlog Dewa Ruci ya. Vlog dulu baru Aligator. Vlog Dewa Ruci itu case-nya sama, kita renovasi bangunan Indo juga kita nggak ada rubah, kita hanya make up. Dan ini. Itu mentah rumah tinggal. Iya, mentah rumah tinggal, kita bongkar jadi pasang kita skat. banyak jebol-jebol dinding. Terus instalasi gitu-gitu kan kita banyak jebol dinding sama ya. Nah itu sama kayak bangun rumah renovasi kan. Karena kita renovasi terbatas lah opsinya gitu. Nah itu karena bangunan Indonya kita nggak rubah gitu. Iya, jadi ada batasan layout jadinya kan. Karena nggak mungkin terlalu banyak bongkar karena pertimbangannya budgeting tadi kan. Ya. Terus beda kalau misalnya kita bangun baru, kan bebas nih mengeksplornya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Itu kejadian di vlog kedua ya? Ya, yang di Karya. Yang di Karya. Guru Sinumba. Bangun dari nol. Dari nol. Kita benar-benar bisa explore. Iya, jadi posisinya enak, kayak posisi kamar mandi kita dari awal udah bisa tentukan. Nah, tapi itu kan abang yang meeting awal tuh. Mereka bilang nggak jumlah kursinya awal gitu? Siapa yang nentuin? Kita, perencana atau mereka? Nah, biasa tuh kalau pengalaman si klien itu datang aku target misalnya 100 kursi gitu. Ya udah, kita tampung dulu kan. Kita desain dulu. Karena kan nggak mungkin dipaksain segitu tapi hasilnya nggak nyaman kan flow-nya gitu. Nanti disusun meja pas kita duduk sini kepala ketemu kepala nih udah. Iya, artinya di belakang. Data itu dari awal perencana ya? Iya, dari klien menyampaikan permintaannya, ya kita analisa lagi. Ternyata ya mungkin dapatnya di 70, tapi kan kita jelasin kenapa alasannya 70, karena kita harus siapin flow. Karena kan nggak mungkin terlalu padat meja kan, karena kan harus nganter kopi, ada waiters harus sirkulasi di situ. Berarti gitu itu kan. perencana yang nge-site ya? Betul. Kemudian kalau dari luas bangunan tentu anggaran ya. Anggaran, nah kalau misalnya bangun dari nol bisa dikunci di situ. Bisa tapi dari kan awal ya. Kalau renov tuh kayak Dewa Ruci kan itu lumayan gede sebenarnya. Ya sih. Si skala bangunannya. Cuman terlalu banyak sekat. Jadi kan pokoknya itu mau dimanfaatin semuanya jadi area dine in kan. Ya. Nah, ya itulah yang diobok-obok tadi. Ini lagi apa? Yang aligator. Nah, itu lebih unik lagi. Itu unik kan? Kita buat mezanin nih kalau nggak salah ya. Nah, itu kan bangunannya ruang tamu itu dulunya. Iya, rumah. Itu tantangannya beda ya, karena ada orang yang tinggal di situ ya. Ada di belakang itu kan ada orang tinggal. Dan untungnya ceilingnya tinggi tuh. Jadi bisa dibuat mezanin. Iya, jadi kayaknya bisa nih dibikin mezanin, lumayan bisa nambah kapasitas kan. Dan si aligator itu dari awal, nah ini biasanya kan agak berbenturan jumlah kursi yang agak kalau di sana alot. Dikit. Nah di sana dia serahkan. Aku juga nggak pengen yang ada target kapasitas berapa dapat ya udah gitu. Oh, dia emang briefingnya begitu. Iya, karena kan dia dari awal udah nentuin si konsep dia ini memang nggak orang datang langsung duduk gitu, reservasi kan. Masih ya sampai sekarang. Masih. Jadi kalau kita mau makan di sana kita reservasi dulu. Kita bilang orang, jamnya, tanggalnya, berapa orang. Gitu. Kalau nggak salah dia ada package-nya ya. Kalau langsung datang nggak bisa. Kayaknya kalau nggak salah nggak bisa. Ya, sebenarnya. Nah itu aku sempet ini bisa jalan nggak ya? Apalagi di Medan kan. Jalan tapi bang. Dengan konsep itu ternyata selalu full dia. Full.
kalau lihat sosmednya kan juga Itu tadi makanya kenapa aku bilang kalau abang yang desain tuh memang ada feng shui tersendiri lah gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang mau buka coffee shop, abang ini aja yang desain. Iya, tolonglah. Enggak, maksudnya ke kau aku tolong. Jangan kasih aku beban. Tiba-tiba ada yang nanggap serius kan. Enggak rame. Berarti ada yang salah sama ownernya. Ya. Bukan sama perencananya. Ya, enggak tahu juga ya. Jadi ya kalau misalnya nih kita ngobrol si proses desain. Proses desain, oke. Jadi si klien datang, misalnya ngobrol, tadi satu tuh datanya, kita survei kan ke lokasi, dia kan mungkin ada hitungan kasar, di outdoor bisa nih sekian kursi, di indoor sekian kursi. Kemudian kita waktu mau ngedesain itu, kita kan pasti harus zoning dulu nih. Oke. Biasanya kalau coffee shop begitu masuk disambut coffee bar. Umumnya coffee bar. Nggak selalu di depan tapi kan. Sebagian besar yang kita bikin Moskot enggak? Moskot di belakang. Ya itu tadi karena kendalanya karena si renovasi kan. Tapi di vlog Dewa Ruci kan langsung disambut kan. Kita korbankan beberapa ruangan menjadi jabar di situ. Dewa Ruci ya. Karena kan sebagian besar nih konsep coffee shop sekarang orang datang langsung order kan. Iya kayak Starbucks ya. Iya, datang langsung order. Kalau konsep dulu kan orang datang duduk disamperin sama waitersnya. Pesen apa Pak? Nah itu balik ke positioning tadi ya. Mau yang self service atau yang mau service oriented. Iya. Dan harus ini kayaknya belakangan semua karyawan itu kayak harus ngobrol memang. Ya karena itu jadi satu bisa bikin si gitu. Customernya nyaman gitu. Nah, tapi tergantung ya Bang. Ada tipikal tamu yang senang aja diajak ngobrol. Ada tipikal tamu yang nggak mau diganggu aja. Aku mau nikmatin minumku aja. Gitu. Karena aku tipikal tamu yang nggak mau diganggu. Kok gitu? Iya. Udahlah nggak usah banyak. Aku kau kan di kantor ini juga nggak mau diganggu kau. Sur-sur kau sendiri aja. Kalau ke coffee shop gitu kan sendiri gitu. Udahlah memang nggak mau ngobrol nih gitu. Iya. Itu emang tabiat. Ada yang seneng diajak ngobrol. Jadi sampai lupa aku nih sampai mana tadi. Enggak. Aku mau tanya soal teknis nih Bang. Kalau abang nih sebagai perencana, abang kan basicnya nggak kopi. Jadi kita cerita bar, area bar. Itu kayak mana nentuin plot-plot tempatnya? Karena kan kalau aku lihat ada tuh item yang harus masuk dia pas ukurannya, harus presisi, barangnya itu masuk di dalam area meja. Sebenarnya tricky bikin bar ini. Makanya aku selalu minta sama si klien ketemu nih sama si head baristanya. Karena kan yang bisa tahu posisi alatnya berdasarkan pola kerjanya dia kan. Flow-nya. Iya. Jadi dari aku sebelum ketemu aku kasih data. Ini dapatnya meja barnya ukurannya sekian-sekian. Cobalah dianalisa. Bisa nggak dengan ukuran segini semua alat yang dia butuhkan tercover di area itu? Karena kan dia kerjanya kan sat-set gitu. Mesin kopi ini grinder, jadi nggak banyak jalan kan, dia memang areanya nih di situ aja, dan itu bisa 2 sampai 3 orang di situ. Dan aku butuh data itu kan. Kami di sini standby misalnya 2 orang atau 3 orang, dan dia harus ngasih tahu misalnya mesin kopi di sini, kasir di sini, icebox di sini, belum lagi ada namanya under counter chiller kalau nggak salah. Jadi kulkas, kulkas itu posisinya di bawah meja bar, dan aku harus dapat data ukuran mesin kopi berapa, ukuran grinder berapa, si under counter itu berapa. Jadi itu nanti diterjemahin lagi ke dalam gambar, dan begitu udah diterjemahkan itu harus diskusi lagi gimana nih kira-kira, karena itu nanti sebenarnya memang. Iya, nyambungnya ke instalasi listrik dan instalasi air. Iya. Dan biasa kalau kita bikin kan di tengah-tengah area bar itu tuh ada grill. Jadi begitu mereka tahu. Closing, si lantai itu nggak dipel, mungkin ya disiram aja, udah ngalir ke situ kan. Jadi kan memang harus taktis. Berarti pihak
Abang sebagai perencana itu diskusi dengan head barista. Iya. Itu kalau area bar. Kalau kitchen Ya aku minta ketemu sama si chefnya juga. sama chefnya. Tapi kan kita kalau kitchen bangunan kosong ya. Nah, Oh, bangunan instalasi, kosong, instalasi. tapi kan kita harus nyiapin titik listriknya, Iya. titik airnya. Makanya aku juga harus ketemu nih dengan si chefnya ya. Sebagai perencana ya kita bisa aja. Itulah, ini sinknya di sini, kompornya di sini. Tapi kan working Ideal apa flow-nya enggak? dia. Iya. Tahu-tahu kita bikin kompor di sana, nggak ada air, dia lagi masak harus lari ngambil air ke sana Iya, gitu iya. kan. Mereka yang Nggak efektif. flow-nya yang tahu kan. Jadi sama polanya. Ini dapurnya idealnya kalau di desain misalnya 4x4 gitu. Cukup nggak nih? Karena biasanya ya si chef itu kayaknya dia menentukan dimensi dapur dan alat apa aja dari menu. Bukan dari jumlah kursi ya. Bukan. Misalnya dia cafe ini lah atau coffee shop ini menunya apa? Kan dia misalnya nasi goreng, simpelnya kan. Berarti kan dia harus punya kompor, harus ada sink, terus harus ada freezer gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ternyata dia ada menu tambahan, misalnya ada roti bakar, berarti kan harus ada grill lagi. Itu kan beda alat tuh semuanya. Misalnya Chinese food, dia harus ada kompor dengan high pressure apinya gitu kan. Jadi beda kompor itu ternyata kita di rumah kan udah 2 tungku itu aja kan. Mau masak rendang, mau masak Semuanya di apa situ lah pokoknya. itu. Ternyata di chef enggak. Oh. Jadi mereka Kompor menu untuk ini masak kita pakai kompor ini gitu. Iya. Skill ya. Abang jadi paham kitchen ya Paham. sama tadi area Iya. bar ya? Aku kayaknya mau jadi chef aja nih. Apa barista ya? Iya itulah, chef sama barista. Gimana? Bang, enggak. Kalau Gak terkait ditanggapin ya? Tolong lah. Support lah, aku mau jadi chef. Gak usah lah. Abang feng shui emang enggak di situ. Bang, kalau terkait buangan pipa nih, Bang. Karena kan namanya ya kita limbah rumah tangga aja itu keparit. Kadang-kadang kalau kita bisa milah ya, maksudnya ini boleh dibuang ke sink, ini nggak boleh, ini harus kita masukin plastik, kita buang ke tong sampah gitu. Nah kalau di kitchen ini kan parah nih pasti, Wah, lemak parah. semua. Itu gimana cara nyiasati? Biasanya sih Aku nggak pernah ikut-ikut soalnya, walaupun sering dalam beberapa kali bangun, aku nggak pernah mau tahu soal itu. ya karena kan kok kalau tiap proyek kok nagih aja kan. Mau di lapangan kayak apa, udah progres, udah bisa tagih gitu aja kan. Nggak gitu. Aku ikut QC tapi dalam hal yang lain. Iya. Ke lebih QC-nya ke nanti waktu mereka pemilihan karyawan kan. Bukan, salah. Ke kostum si Oh, tukang. outfit. Outfit pekerja ini nggak cocok. Oh, nanti ada yang nanya ya. Dari atas sampai bawah berapa Harga harga outfit outfit lo? Biasanya kalau kitchen tuh udah pasti kita pakai buangan pipanya yang besar. Terus ada apa? Ada Oh. kontrol nggak? Kontrol itu di luar bangunan, misalnya ini kitchen, ini udah outdoor, kita alirin pipanya ke situ, kita buat lubang kontrol. Jadi kalau ada sumbat, disitulah maintenance-nya. Sama biasa di sink tempat mereka cuci piring atau cuci pancinya itu ada fleksibel, di bawah tuh ada namanya grease trap. Si grease trap itu kotak, ada sekat. Jadi masuk nih air dari sink, lemaknya nyangkut di kotak pertama, di kotak kedua itu keluar tuh udah air. Jadi yang kotak nyangkut lemak itu dibuang manual. Dan itu harus disiplin. Oh, Biasanya dibuang ke kalau parit juga ya. kitchen proper itu biasanya mereka datang lebih pagi, prepare bersih-bersih, dan begitu tutup juga itu pembersihan lagi. Dan idealnya biasanya kalau nggak salah setiap lubang pembuangan itu disiram pakai air panas. Idealnya itu 1 hari sekali ya berarti. Tiap hari, pagi dan sore. Karena kan aroma. Iya. Kalau ada lemak-lemak Roti itu. ya aroma. Bukan. Itu Napoleon.
tiba-tiba ke roti ya. Ini bahas kafe apa bakery nih? Berapa sih maksudnya kan ya poinnya kan kalau mau bikin kafe budgetmu berapa kira-kira kan gitu ya kasarnya. Iya, intinya kan kita ya kayak yang episode lalu kita bergerak dari budget Dari idealnya budget, kan. karena ngapain kita desain capek-capek kalau toh akhirnya tidak jadi dibuat gitu kan. Ya karena semuanya berawal dari si budgeting tadi baru masuk ke proses desain dan menurut aku cukup tricky karena harus ada area bar yang dipikirin, ada area kitchen yang bahkan sampai pembuangan airnya yang harus sebegitunya ternyata gitu. Dan biasanya kita kalau di kafe tuh semua area kita pisah instalasinya, nggak ada yang digabung. Oh sendiri-sendiri ya. Kamar mandi sendiri Iya, instalasinya, iya. bar sendiri, Iya. si dapur sendiri. Itu kalau kita gabung ada salah satu sumbat berefek ke yang lain kan. Ya kalau dia di rumah mungkin masih bisa di satu-satunya. Iya, dan ilmu-ilmu ini kita dapat dari kita di lapangan juga sebenarnya. Iya. Bang kayaknya si Rahmat ada kode-kode kita nih. Apa sih Mat? 3 menit. Jadi kita flashback rangkumannya nih ya. Iya. Tadi ya, kalau si cafe itu pertama budgeting, harus nentuin pos-posnya, pos untuk bangunan berapa, pos untuk furniture berapa, pos untuk equipment berapa gitu kan. Belum kayak harus mikirin juga. Setelah ini jadi kan harus ada spare juga kan, dana buat operasional berjalan dulu kan. Iyalah paling enggak itu setiap bisnis sih, maksudnya terlepas dari bisnis apapun ketika kita mulai bisnis kan nggak mungkin langsung uangnya dapat gitu. Iya. Jadi ya kita mesti spend untuk 6 bulan ke depan di saat kita nggak ada income, tapi si bisnis ini tetap bisa operasionalnya berjalan. Iya, dan setelah itu barulah ke si mungkin ya pemilihan tempat, dan itu udah masuk di situ lah kan, baru ke proses desain itu. Tapi itulah banyak sih sekarang yang buat. Kita sih seneng ya makin banyak yang buat kafe kan, ya, maunya seneng ke lah kita gitu. karena ini ya dengan menjamurnya si coffee shop, industri kreatifnya hidup kalau aku bilang. Ya banyak yang terlibat. Tuh ya, gitu simpelnya nih, satu coffee shop pasti hire-nya arsitek, kontraktor satu. Ya. Setelah dia running, ada lagi nih branding, Ya. tim-tim branding. Iya. Sekarang tuh kan itu ada industrinya. iya, sih. dan sekarang kan banyak nih. Mau apapun usahanya, kita aja pakai tim branding. Siapa? Rahmat. Giliran lihat dia 1 menit katanya. Iya. Kok kotor-kotor sih kami Mat? Tapi Mat nanti tolonglah maksudnya portofolio kita gitu kan ya bisa di-share di video ini supaya apa gitu, supaya kita dapat ajakan lagi nih bagi yang mau bikin coffee shop. Oh, orang ini bisa nih gitu. Iya. Ya kita juga kalau mau ketemu ngobrol aja juga nggak apa-apa. Iya, jadi nggak jadi itu urusan belakangan. Karena kan jadi nggak jadi ya setidaknya kita silaturahmi itu kan nambah rezeki. Iya. Dan rezeki ada yang ngatur. Iya. Dewasa sekali. Jadi ya itulah yang bisa kami bagikan. Ya, bagikan. Jadi buat kawan-kawan yang mau bangun coffee shop, ya mungkin video singkat ini bisa jadi Acuan lah. acuan atau jadi referensi. Atau kalau mau tanya-tanya sama kami, jangan lupa Mat, nomor telepon kami di bawah ini nanti cantumin lagi. Sama itu ya, mungkin yang kita bahas memang dari segi yang kita tahu, dari segi bangunan dan interior. Kalau dari segi bisnis plan ya kita juga Enggak ya, karena nggak yang terlalu kita bahas sesuai paham kapasitasnya kita gitu. Iya, cuman ya intinya orang mau bikin coffee shop ya harus tahu budgeting dulu, dan kita Itu. bisa bantu untuk budgeting bangunan dan interior. Itu dia kuncinya. Tapi seiring pengalaman kayak tadi meteran listrik mungkin sedikit-sedikit ya, genset bisa lah kita bantu ya. Iya, Karena kita dari experience yang udah kita lewatin. betul. Bang udah di stop terus nih masih Rahmat. Gimana? Iya, buat nggak nyaman sih rumah ini. Iya, Mat. Yaudah, gitu aja. Ya, gitu aja episode kali ini. Semoga bisa jadi manfaat. Dan jangan lupa telepon kami kalau mau buat. Iya.
Tapi jam kerja ya? Ya, karena di luar itu kadang kami agak sombong ya. Bukan. Handphone di mana, orang di mana. Iya, itu aja lah. Bye. Dah.